Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ala nikmatillah. Wala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Para santri pesantren online Tasfiyatul Qulub, para jamaah, para pemirsa, seluruh kaum muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mari kita awali ngaji kita pada kali ini dengan baca surat Al-Fatihah. Kita tujukan pada baginda Rasulullah Muhammad SAW beserta para keluarga, para istri, anak, cucu, begitu para sahabat, tabi'in, para ulama, para kiai kita semua, bil khusus Kiai Haji Abi Said Al-Khadimi beserta seluruh para santri, para jamaah yang ikut ngaji pada kali ini. Ala niyah as-sholihah lahum walanal fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum kita lanjut ngaji kita yang lanjutan kemarin, mari kita ulangi ada beberapa yang kemarin sempat terlewatkan, yaitu keterangan nomor 8 terkait bahwa kita harus percaya terkait atau iman pada hari akhir. Salah satunya keterangannya yang belum saya sampaikan yaitu al-haud, telaga. Waliqaulihi alaihi salatu wassalam haudhi masiratu syahrin, bahwa telagane Kanjeng Nabi itu panjangnya, ukurannya itu selama 1 bulan perjalanan. Panjang sekali itu. Masya Allah. Wazawa yahu, lah ini yang belum ya, sawaun. Dan pojok-pojoknya, ujung-ujungnya, pojok itu juga sama. Artinya 1 bulan perjalanan. Ma'uhu abyadu minal labani, airnya itu lebih putih daripada susu. Warihuhu atyabu minal miski, dan harumnya, baunya itu lebih wangi daripada minyak misik. Luar biasa ini. Kita harus percaya akan telaganya Kanjeng Nabi. Wa kizanuhu, dan tempat-tempatnya aksaru minan nujumi sama, itu lebih banyak daripada bintang yang ada di langit. Masya Allah. Tempat apa itu namanya, air ya, maksudnya tempat-tempat yang ada di sekitar telaga itu lebih banyak daripada bintang yang ada di langit. Kalau kita tahu bintang di langit itu sangat banyak sekali. Man syariba minhu, barang siapa yang minum darinya, fala yadhma'u abada, maka ia tidak akan merasa haus selamanya. Itulah telaganya Kanjeng Nabi. Ini tadi di nomor 8 sampai nomor 9 ya. Kemudian ada lagi yang belum, nomor 13. Qala rajulun minal ansor, keterangannya yang baris pertama atau paragraf yang pertama. Salah seorang dari sahabat Ansor berkata kepada li Rasulillah sallallahu alaihi assalatu wassalam, kepada Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man aqya sunnasi, siapa orang yang paling cerdas? Itu pertanyaan yang
diberikan sahabat Ansor kepada Kanjeng Nabi. Qala aktsaruhum dzikron lil maut. Qala jawab, Kanjeng Nabi menjawab, yaitu aktsaruhum, orang yang paling banyak, dzikron lil maut, orang yang paling banyak mengingat atau menyebut kematian. Ingat-ingat mati, Masya Allah. Inilah orang yang paling cerdas. Wa aktsaruhum isti'dadan lil maut, dan kebanyakan mereka atau orang yang paling banyak isti'dad, bersiap-siap untuk mati. Ulaikal aqyas, mereka itulah orang-orang yang cerdas, pandai. Pertama, banyak mengingat kematian. Yang kedua, bersiap-siap untuk mati. Dhahabu bisyarafid dunya, mereka pergi mendapatkan kemuliaan dunia, wa karamatil akhirah, dan mendapat kemuliaan akhirat. Memang semua tidak tahu akan kematian, tetapi semua pasti akan mengalaminya. Tidak muda, tidak tua. Sekali lagi, mari kita berdoa, mudah-mudahan kita selalu diberi umur yang panjang, yang berkah, manfaat untuk kemaslahatan diri, keluarga, masyarakat, nusa, dan bangsa. Amin ya robbal alamin. Ini penting sekali. Jadi orang yang selalu mengingat kematian, mempersiapkan dengan baik, mereka itulah orang-orang yang cerdas. Kita lanjutkan nomor 14. Lanjutan penjelasan yang kemarin ya. Ya bena Adam, anak keturunan Nabi Adam, anta fi hadmi umrika mungdu waladat ka umuka. Wahai anak Adam, kamu itu berada di dalam kerusakan umurmu. Mungdu waladat ka umuka, semenjak ibumu melahirkanmu. Jadi semenjak kita lahir di dunia ini, maksudnya rusak ini artinya apa? Umur kita berkurang, jatah hidup di dunia berkurang. Masya Allah. Maka harus kita isi gunakan dengan sebaik-baiknya. Itu maksudnya ya. Ya bena Adam, innama misluka fid dunya. Wahai anak Adam, sungguhnya perumpamaanmu hidup di dunia, sungguhnya perumpamaan kamu hidup di dunia, wa halawatuha, dan manisnya dunia. Jadi perumpamaanmu hidup di dunia serta manisnya dunia, kama salid dzubabi fil asali, seperti lalat yang ada di dalam madu, seperti lalat yang berada di dalam madu. Kullama habata, setiap kali lalat itu hinggap, fihi, di dalam madu tersebut, halaka, maka rusaklah madu itu. Artinya kalau orang itu pengen beli madu ya kan, kemudian di situ ternyata banyak lalat yang menghinggapinya, biasanya dirubung laler gitu, pasti orang itu akan meninggalkannya. Akhirnya apa? Banyak orang yang tidak membeli madu itu, akhirnya apa? Busuk, bahkan rusak. Begitu juga kita, jangan sampai terlena akan manisnya dunia ini sampai lupa ibadah kepada Allah. Na'udzubillah min dzalik.
Yaqulullahu ta'ala, dawuh sinten Allah Subhanahu wa ta'ala, hadis qudsi ya berarti. Ya bena Adam, hei anak Adam, tafarrugh li ibadatin. Fokuslah untuk beribadah, atau dedikasikanlah dirimu untuk ibadah. Kemarin sudah saya sampaikan bahwa semua bisa dinilai ibadah ketika niatnya untuk ibadah kepada Allah. Sebaliknya, semua ibadah itu akan bernilai dunia ketika niatnya hanya untuk meraih dunia. Ya Allah. Imla sadraka, isilah dadamu ghinan, rasa cukup. Isilah hati kita, isilah hatimu dengan rasa cukup. Wa asidda fakroka, dan tutuplah kefakiranmu. Wa ilam taf'al, dan jika kamu tidak melakukannya, malaktu sodroka syughlan, maka kata Allah, saya akan mengisi hatimu dengan kesibukan-kesibukan. Astagfirullahaladzim. Qanaah, nerimo ing pandum, itu perlu diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Jangan sampai kita itu tidak memiliki rasa cukup, rasa syukur dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Walam asudha, dan saya tidak akan menutup kefakiranmu atau kekuranganmu. Artinya, kalau kita tidak memenuhi hati dada kita dengan rasa cukup, tidak memenuhi dengan ibadah, ya tentu Allah akan menyibukkan kita terkait dunia terus, lupa akhirat. Na'udzubillah min dzalik. Maka kita perlu sekali-kali itu ya, 2 kali, seterusnya ya terimalah rasa cukup yang diberikan oleh Allah kepada kita, itu harus diterima. Begitu. Rawa al-Imam Ahmad marfu'an, Imam Ahmad meriwayatkan, ma tala'ati syamsu qattu illa bu'isa bijambataiha malakani. Tiada matahari terbit sama sekali, tiada matahari terbit illa bu'isa, kecuali diutus dua malaikat yang berada di kanan kirinya. Jadi tiada matahari terbit kecuali ada 2 malaikat yang ada di kanan kirinya. Yasma'ani ahlal ardi, mereka berdua mendengar penduduk bumi, ila tsaqalain, kecuali jin dan manusia. Jadi semua yang ada atau gerak-gerik suara yang ada di dunia ini itu terdengar, terdeteksi oleh malaikat. Kecuali 2, jin dan manusia, itu ada yang tidak bisa terdeteksi oleh malaikat. Tetapi ada malaikat yang bisa mendeteksi, yaitu malaikat Raqib dan Atid. Itu. Ya ayuhan nas, wahai manusia, halimu, segeralah kamu menuju ila rabbikum,
kepada Tuhanmu. Wahai manusia, segeralah menuju kepada Tuhanmu. Fa in maqalla wa kafa. Maka sesuatu yang sedikit dan mencukupi khairun mimma kasura wa alha. Sedikit dan mencukupi itu lebih baik daripada kasura, daripada banyak, wa alha, dan melalaikan. Lebih baik hidup pas-pasan daripada banyak tapi membuat lalai dari ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Na'udzubillah min dzalik. Kita lanjutkan ke selanjutnya halaman 15 ya. Ya bena Adam, wahai anak keturunan Nabi Adam, wahai manusia gitu. Al mautu sabilun, mati itu adalah jalan. Jadi kematian utawi mati iku sabilun koyok dalan. Wa kulun nas lan utawi saben-saben menungso iku qati'uhu megot atau mutus ing maut. Kematian itu ibarat jalan dan setiap orang akan memutusnya. Jadi tidak ada dari Nabi Adam sampai saat ini yang abadi tanpa mengalami kematian. Jadi ibarat jalan, orang itu pasti akan melewati jalan itu atau memutusnya. Mas, jangan sok-sokan, gumede, sok takabur, sok merasa paling segala-galanya gitu. Ya toh? Ya bena Adam, he anak Adam. Radita ridho sapa sira ad-dunya ing donya ma'al hari sertane panas. Wahai anak Adam, kamu ridho dunia beserta panasnya, wal bardilan dingin, wal atosilan ala, wal uri lan udo telanjang. Jadi kamu ridho terhadap dunia beserta isinya, yaitu panas, dingin, haus, telanjang, wal uri, wal hami susah, wal ghomi lan prihatin, gundah, galau, seisinya kamu ridho. Baru apa? Tidak laku sedikit ngersulo. Dagangannya enggak laris sedikit susah. Kemudian panennya tanamannya tidak panen sedikit ngersulo, susahnya minta ampun. Astagfirullahaladzim. Malah tidak terima atas takdirnya Allah. Astagfirullahaladzim. Wa tarokta lan ninggal sapa sira al akhirata ing akhirat. Tetapi kamu meninggalkan akhirat ma'asururin sertane bahagia, wa karamatin lan kemuliaan. Tetapi dan kamu meninggalkan atau sedangkan kamu meninggalkan akhirat beserta isinya, yaitu kebahagiaan dan kemuliaan. Wa ni'matin lan kenikmatan la tangqati'u, nikmat la tangqati'u kang ora pedot, yang tidak putus. Nikmat di akhirat itu nikmat yang tidak putus. Ya, karena hidup di akhirat kelak itu sudah nggak ada kehidupan lagi. Bi satijaratu saelek-eleke dagang, saelek-eleke jual beli, itulah seburuk-buruknya jual beli. Itu artinya hanya menjual dan membeli bahasan dunia tok. Dia lupa meninggalkan perdagangan yang sejati, yaitu akhirat. Na'udzubillah min dzalik.
Jadi perlu kita sadari bahwa semakin dunia kita kejar, maka dunia itu akan mengelabui dan meminta hal yang lebih dari kita, yaitu kekhusyuan ibadah pada Allah. Nah, ini angel lah. Mudah-mudahan kita bisa. Ya bena Adam, lain itu kalamun to yakti menehi sapa ingsun ka ing sira, jika saya memberimu malad dunia ing hartane donya, kulaha ya sekabehane donya, la rohibta yakti golek yakti nuprih sapa sira ai tolapta yakti golek sapa sira mislaha ing sak padane harta dunya, ai mislamali dunya ai tegese sepadane harta dunia. Kata Allah di dalam hadis qudsi, jika saya memberimu wahai anak Adam harta dunia seluruhnya, pastilah kamu akan mencari lagi harta yang sepadan dengannya. Karena watake menungso itu pasti tidak cukup, dan tidak cukup terus. Pasti ingin mencari yang lebih. Karena apa? Karena tadi tidak mempunyai rasa cukup, tidak memiliki rasa syukur. Astagfirullahaladzim. Fala yashba'u mongko ora wareg, maka tidak pernah kenyang. Apa batnuka weteng ira, perutmu itu tidak pernah akan merasa kenyang. Illa biturab, kejaba kelawan lemah. Perutmu itu tidak akan merasa kenyang kecuali dengan tanah, artinya meninggal. Jadi kalau sudah meninggal, orang itu sudah terputus dari harta dunianya. Begitu. Maka sekali lagi para jamaah, para santri, ayo kita mengakhiratkan materi dunia sebagai jalan menuju akhirat. Itu gampang seperti itu. Maka ketika kita mampu untuk itu, mencari materi dunia itu penting dalam rangka untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sugih kaya apa Utsman bin Affan, Abdurrahman bin Auf, semuanya, bahkan Abu Bakar As-Siddiq, semuanya materinya digunakan untuk dakwah, untuk ibadah. Begitu. Ya bena Adam, ya anak Adam, lau ja'altu laka minal hayati, lau anapun, seandainya ja'altu ndadekake sapa ingsun laka maring sira minal hayati, saking urip, saking kehidupan, fidari dunya ing dalem omah dunya, bi'ada di muqamiha, kelawan jumlahi gubuk atau jumlahi rumah tinggali dunya, ai muqamat dunya, ai tegese tempat tinggal dunia, laisa ora ono apa akhiruha, akhiri kehidupan, ilal mauta, kejaba kematian. Wa takrahu lan sengit benci sapa sira al mauta ing kematian, fala mahalata ora kena ora atau mesti, la subhata, tegese ora ana kang nyerupani, wala syakalan ora ana kemamangan, minda ikatil maut, saking
ngerasakake atau nyicipi kematian. Lau ja'altu, seandainya saya menjadikan untukmu kehidupan ini, seandainya saya menjadikan untukmu seluruh rumah tinggal yang ada di dunia ini, gitu Mas. Seandainya saya menjadikan seluruh rumah tinggal atau tempat tinggal yang ada di dunia ini menjadi milikmu, laisa akhiruha, maka itu tidak menjadi hal yang terakhir dan itu tidak ada endingnya. Itu bahasanya. Semua tempat tinggal diberikan kepadamu itu tidak menjadi ending akhir dari kehidupanmu. Illal mauta, kecuali kematian. Sedangkan kamu itu benci kematian, pasti. Fala mahalata, pasti. Ai la syubhata wala syakka, tidak ada atau tidak diserupakan lagi atau tidak ada keraguan bahwa manusia itu ya pengen tambah terus menerus. Bahkan seluruh rumah yang ada di dunia ini diberikan kepadanya, pasti merasa kurang, pasti merasa masih kurang, pasti itu. Fala mahalata. Min dha'iqatil maut, kecuali kematian menghampirinya, kematian mendatanginya, itu baru merasa selesai dia, selesai hidupnya di dunia. Astagfirullahaladzim. Sedikit lagi, fadhkuril mauta, mongko ilingo sira al mauta ing kematian, kama qala Allah Ta'ala, kaya dawuh Gusti Allah Ta'ala, kullu nafsin utawi saben-saben urip-uripan atau saben-saben wong kang duweni jiwa atau setiap yang mempunyai nyawa, setiap yang berjiwa, iku dha'iqatul maut, bakal ngerasakake mati. Setiap orang yang hidup pasti akan merasakan kematian. Hatta ya bruda, hingga dingin apa qalbuka ati ira, hingga hatimu merasa dingin anid dunya, saking dunya. Itulah beberapa poin yang harus kita ingat selalu, bahwa orang itu pasti akan meninggal, akan merasakan kematian. Sampai hatimu itu akan lebih dingin dari dunia. Artinya nek wis mati, wis gak ono gunane. Bahkan ada orang yang meninggal itu membawa harta bendanya, lho nggo apa? Wis gak ono manfaate. Ya bena Adam. Terakhir, anak Adam, if'alil khaira, lakukanlah kebaikan, fa innahu, maka sungguhnya melakukan kebaikan itu miftahul jannah, kuncine suwarga. Berbuatlah kebaikan, karena sungguhnya kebaikan itu adalah kunci surga. Wa yaqudulan nuntun, dan kebaikan itu akan menuntun ka ing sira. Dan kebaikan itu akan menuntunmu ilaiha maring suwarga, akan menuntunmu kepada surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Wahdhar, lan wedya sira asyara ing kealanan, kejelekan, fa inna mangka sak temene kejelekan iku miftahun nari, kuncine neraka.
baik adalah kunci surga dan akan menuntunmu ke surga tersebut. Sebaliknya, takutlah kepada kejelekan, kejahatan, karena kejahatan itu adalah kuncinya neraka. Wa yaqudulan nuntun apa kejelekan ka ing sira ilaiha maring neraka. Naudzubillah min dzalik. Dan kejelekan itu akan menuntunmu kepada nerakanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya bena Adam, al-kusuru utawi piro-piro istana, bangunan. Ya. Mubtada iku mubtada. Allati kang banaitaha. Allati kang banaitaha, bangun sapa sira. Yang telah kamu bangun iku lil kharabi, maring kerusakan. Di istana-istana, bangunan-bangunan yang telah kamu bangun itu akhirnya akan rusak, akhirnya akan fana. Wa umruka lan umuru siro, utawi umur siro iku ariyatun silehan. Umurmu para santri jamaah itu hanya pinjaman Allah. Wa jasaduka lan badanmu iku lil bila, maring kerusakan di dunia ing dalam dunia. Dan jasadmu itu akhirnya akan rusak atau menuju kerusakan di dunia. Khabarul mutada, ai tegese akibatua atau akhire badan iku lil akhirin dunya iku lil kharabi, kedua atau maring kerusakan. Ending dari dunia itu yaitu kerusakan, termasuk jasadnya manungso. Begitu ya. Mari kita jadikan jasad kita itu untuk kebaikan, untuk kemaslahatan. Penting. Dijak ngaji awake dhewe iki, dijak darus, dijak silaturahmi, dijak ngaji, dijak naik haji, dijak poso. Wah, itu luar biasa. Wa jasaduka, tadi masih jasad, dan jasadmu itu untuk kerusakan di dunia, wadidani, dan untuk ulat. Jadi ketika sudah meninggal, orang itu akan dimakan atau jasadnya akan dimakan oleh ulat. Wa malukalan utawi harta benda ira allati kang jamak tahu kang ngumpulake sapa sira hu ing mal, dan hartamu yang telah kamu kumpulkan lil warasah, itu hanya untuk waris, hanya untuk diwariskan. Lil warasati maring warisan. Jadi setelah meninggal, hartanya itu dibagikan kepada anaknya, istrinya atau suaminya yang masih hidup gitu. Itu tapi nggak dibawa. Yang dibawa itu ya harta yang baik, harta yang disedekahkan. Itu banyak-banyak bersedekah karena itu abadi, dibawa sampai meninggal itu. Wal hisabu lan utawi ngitung bondo, menghitung harta benda, ay hisabul mal, tegese ngitung bondo. Wal hasratu lan rugi, wan nadamatu lan nyesel, alaika ing atase sira fil akhirati ing dalam akhirat. Menumpuk-numpuk harta, menghitung-hitung harta, kemudian merasa rugi, menyesal, itu akan dirasakan kelak di akhirat. Artinya hidupnya hanya untuk menghitung
hartanya saja, uangnya berapa, rumahnya berapa, bisnisnya berapa, tanpa dibarengi dengan ibadah, tanpa dibarengi dengan sedekah, infak, zakat, pasti akan mengalami kerugian, penyesalan di akhirat kelak. Wa sahibuka lan konco ira, lan utawi konco ira, alladzi kang yakunu ono apa harta, ma'aka sertane sira, dan temanmu atau teman, harta yang menjadi temanmu itu, atau bahasanya sesuatu yang menjadi milikmu, yang menjadi temanmu fil qabri ing dalam kubur, dan temanmu, sesuatu yang menjadi temanmu kelak di kubur, ya al amalu soleh, yaitu iku al amalu soleh, amal soleh, awil amalu syar utawa amal kang Allah. Jadi teman di kuburan itu ada dua, amal soleh atau amal jelek. Jadi pilih sendiri. Mudah-mudahan apa yang kita usahakan melalui badan kita, melalui penglihatan panca indera kita, kemudian kita memperoleh uang, memperoleh harta benda, mari semuanya ini kita niati lillahi ta'ala, niati berdakwah, niati nafkahi orang, istri, anak, suami, kemudian niati untuk sedekah kepada orang-orang fakir miskin. Pokoknya niati untuk kebaikan-kebaikan, karena semua yang kita bawa tiada lain hanyalah amal soleh. Amal soleh itu bisa berbuat materi, bisa berbuat kegiatan, bisa berbuat aktivitas-aktivitas yang ada. Sebaliknya juga, amal yang jelek itu bisa berbuat materi atau kegiatan, aktivitas yang jelek, yang penuh kemaksiatan. Na'udzubillah min dzalik. Mudah-mudahan bisa mengambil poin-poin di ngaji pada kali ini. Mari kita akhiri dengan baca sholawati bil qulub. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin bil qulubi wa dawaiha wa afiyati labdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wasallim. Kurang lebihnya maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.